Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, kita lanjutkan bikin konten video buat YouTube channel Prabulang. Kita menuju ke makam keramat Wong Waskito, Ki Buyut apa namanya, Ki Buyut Surgi ya, yang Buyut Surgi ya, bisa ya, wali juga bisa ya, karena masih senopatinya atau orang dekatnya Kanjeng Sunan Giri ya.
رسول الله صلاة الله سلام الله لا ياسين حبيب الله. Allahumma sholli sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Ya Hayyu ya Qayyum La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita mulai memasuki area ya, dari makom atau petilasan atau pertapaan atau tempat kholwatnya wong waskito, wong ahli karomah arif billah ya, yang jelas orang terdekat dengan Kanjeng Sunan Giri. Dikenalnya di sini diberi nama Yang Buyut Surgi ya. Banyak pejarah-pejarah juga dari pondok-pondok, dari paranormal ya, paranormal ya ke sini ya. Ini tempat ini ya boleh dibilang sederhana ya, tidak menyeramkan tapi ganas bro ya, tapi keras bro ya. keras. Salli wa sallim ala madhu. Pas kayaknya ada yang entah pemakaman atau sekedar ziarah ya. Ya paling gampang di sini ya disebut makamnya Mbah Buyut Kiai lah ya. Ini ya, Mbah Buyut Surgi, Yang Buyut Surgi. Ya Rasulullah salamun alaihi Allahumma sholli wa barik alaihi. Assalamualaikum salam ya Mbah Wali. Assalamualaikum salam ya para pengikut beliau, para pengawal beliau ya. Assalamualaikum salam ya Mbah Danyang, Mbah Sing Borokso, daerah kene, desa kene, makam kene, dan poro Danyang Marakayangan, penguasa daerah kene, sing manggon ning desa kene utawa sing
Ya, ini mulai makamnya. Mulai makam yang terluar nih, alami dulur ya, alami. Makam yang terluarnya itu dulur, tuh ada kolamnya dulur, kolamnya luas sekali itu dulur, lebih dari lapangan bola. Assalamualaikum. Ya, ini makam semua dulur. Makam semua ini dulur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya saudaraku ya sahabatku malaikat Ruman. Ya dulur sering lupa, mungkin kiainya ndak ngajari ya, guru-gurunya ndak ngajari ya. Ada sing bawa reksonya pekuburan, pemakaman dulur ya, pemakaman atau pekuburan itu ada sing bawa reksonya dulur. Nah, secara versi Islam itu beliau namanya adalah malaikat Ruman dulur-dulur ya. Jadi jangan lupa salam serta kirim Fatihah buat beliau ya, karena tanpa izin beliau kira-kira malaikat Munkar Nakir bisa nyelonong apa enggak ya. Itu beliau adalah malaikat Ruman. Jadi saya sudah terbiasa kalau melewati makam-makam, walau hanya sekedar lewat, apalagi ziarah, saya dulur selalu ila hadratin khususon untuk sing borokso pemakaman atau pekuburan, area pekuburan pemakaman ya. Itu kalau di Islam namanya malaikat Ruman dulur-dulur ya. Jarang yang tahu ya dulur ya. Nah, saya kasih tahu dulur ya. Kira-kira malaikat Munkar Nakir yang akan menanyakan jenazah di dalam kubur, kira-kira bisa nyelonong nggak? Kira-kira bisa nyelonong nggak? Tanpa izin, tanpa pamit kepada malaikat Ruman. Ya, versinya banyak, kalian bisa jawab masing-masing ya. Kalau versi saya pribadi tidak bisa dulu. Malaikat kan lebih beretika daripada kita ya. Ya dulur ya, saya kasih tambahan wawasan, yaitu sing penguasa alam kubur atau pemakaman itu ada penguasanya bernama malaikat Ruman dulur ya. Jadi kira-kira malaikat Munkar Nakir pun tidak bisa nyelonong dulur ya, harus lewat beliau dulu. Dan rutinkan setiap lewat makam kirimi Fatihah buat beliau, ila hadratin khususon malaikat Ruman. Al-Fatihah ya. Sederhana itu dulur ya, seperti itu. Kalau kita sudah terbiasa dulur, setiap lewat makam kita kirim Fatihah buat malaikat Ruman, kira-kira ganjarannya nanti kalau kalian wafat, ganjarannya apa kira-kira? Kalau sudah sering, terlalu sering, sudah terbiasa ngirim Fatihah buat beliau, kira-kira kalian di pemakaman nanti bagaimana? Enak apa enggak? Dijaga apa enggak oleh beliau? Dilindungi apa enggak oleh beliau? Kira-kira malaikat Ruman, kira-kira apa? Malaikat Munkar Nakir, penanya mayit ya di dalam kubur. Kalau di samping kita sudah ada yang duduk, atau di depan kita sudah ada yang duduk sosok malaikat Ruman, kira-kira malaikat Munkar Nakir bagaimana kawan-kawan? Ya pendapat kalian masing-masing terserah dulu. Kalau pendapat saya ya, jelas akan bersifat bertanya sangat baik, atau salah-salah yang akan menjawab adalah malaikat Ruman sendiri segala pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat
munkar nakir. Mohon maaf dulur ya, itu versi saya pribadi yang saya yakini selama ini. Kalau salah ya saya minta maaf, biarlah saya salah untuk diri saya sendiri ya. Assalamualaikum ya hadratin khususan Mbah Wali. Pas ada yang ziarah juga ibu-ibu ya, nanti kita gantian. Mbah Buyut Surgi, yang Buyut Surgi ya dulur ya. Nanti kita gantian dulur. Ini bukan pemakaman biasa dulur ya, ini pemakaman wali. Lihatlah batu-batu nisannya dulur ya. Nah, ini sebelum dibangun saya biasa di situ sama murid-murid saya ya, sambil saya membimbing menggembleng murid-murid saya di tempat pemakaman keramat ya, kuburan keramat. Ini juga ini keramat nih dulur satu ini. Dulur satu ini orang-orang nggak tahu nih, orang-orang nggak tahu ini, jadi di kayak giniin dia. Ini padahal nih, ini boleh dibilang pengawal nomor 1 dulur ya. Orang-orang nggak ada yang tahu dulur, jadi dia modelnya nggak dirawat nih kayak gini. Ya itu pohon asemnya dulur ya, pohon asemnya itu luar biasa. Di situ kita pernah acara memunculkan, acara menghadirkan ya segala sosok yang ada di pohon asem raksasa super tua itu dulur ya. Nah di situ dulur, ini baru nih musolahnya baru mau dibikin dulur. Nah lihat nih modelnya batu nisannya dulur ya. Nah, model batu nisannya lihat. Masih ada jamaah ibu-ibu yang sedang tawasulan persis di makam yang buyut atau yang Mbah Buyut Yai Surgi ya. Jadi saya masih menunda untuk langsung ke sasaran, ke TKP. Oh ke TKP, kita putar-putar di sekitarnya aja dulu ya dulur ya. Kalau pemakaman sini sudah sangat akrab, sangat familiar dengan Pak Nurdin beserta murid-muridnya ya. Ya bukan makam sini, saya memang orang makam, jadi saya memang orang makam wali, makam para buyut, makam keramat, makam-makam sakti, makam-makam orang sakti, makam-makam orang keramat, makam-makam orang suci. Memang saya hobinya dulu ya, memang hobi saya. Jadi sampai Papua sana saya datangi, sampai ke Papua Irian Jaya sana ya dulur ya. Memang pecinta saya ya, bukan peziarah saya, apalagi peziarah Wali Songo. Bukan saya. Saya ribuan kalinya peziarah Wali Songo. Oke. Kita ini yang biasa ngeloni tidur di samping kuburan Mbah Wali. Apalagi dulu makam-makamnya Mbah Wali, termasuk Wali Songo masih bebas, belum dipagerin, belum dibangun, belum dianu, masih alami. Kita masih bisa, saking cintanya kita masih bisa kelonin tidur sambil ngeloni makam-makam beliau ya. Kita memang kalau di kalangan musafir disebut sarkup. Di kalangan para musafir kita dikenal dengan sarkup. Apa itu sarkup dulur? Sarjana kuburan. Wow. Kalau ditanya sekolahnya lulusan apa? Sarkup. Apa itu sarkup? Sarjana kuburan. Yaitu kita ini para musafir ya. Salah satu wadah yang saya bentuk, yang saya beri nama Ikatan Keluarga Besar Musafir Seluruh Indonesia. Itulah para sarjana kuburan yang saya pimpin ya. Saya yang mendirikan wadahnya ya. Musafir, nah, para musafir kerjaannya memang begitu dulur. Memang kerjaannya tidur di samping kuburan para suci, para wali, wong waskito ya, Mbah Buyut gitu, segala macam. Memang itu hobi kita dulur.
memang itu hobi kita, sudah mendarah daging dulur ya. Karena kita meyakini bahwa para wali atau orang-orang suci atau orang-orang yang takwa atau sangat dekat kepada Allah itu tidak kenal mati dulur ya, tidak kenal mati. Jadi masih selalu berkumpul bersama kita ya. Masih sangat bisa berinteraksi ya dulur ya. Itu keyakinan kita para alim musafir atau yang dikenal dengan sarjana kuburan, sarkup, para sarjana kuburan dulur ya. Salatullah salamullah. Gantian dulu, masih ada rombongan emak-emak. Saya sendirian dulu, saya sendirian rombongan. Jadi keroyok emak-emak repot. Kalau dulu kita masih jalannya sana dulu ya, jalannya tembus dari sana, masih hutan-hutan atau apa, semak belukar yang tinggi-tinggi. Apalagi kalau musim hujan dulu ya, ini musim sudah menjelang kemarau saja seperti ini. Nah, kalau musim hujan yuk mantap dulu ya, itu jalan kita dulu, jalan rabas-rabas menerobos ranting-ranting bambu yang ada duri-durinya, bambunya yang bambu-bambu berduri dulu. Tapi kalau kita nekat, ikhlas ya, tidak ada satupun duri yang dapat menyentuh atau menyakiti, apalagi ular, apalagi kalajengking maupun orang-orang jahat dulu. Saya minum dulu ya.
jalan lagi dulu, masih jamaah majelis taklim nama masih pada baca apa tuh Yasin dan lain-lain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Suara alam dulur. Bukan musik nih dulur, tapi suara alam ini. Dengarkan dulur suara-suaranya dulur, dengarkan suara alam ini. Mantap ya dulur ya. Kita muter-muter sekitar sana lagi dulur, dekat pohon asem tertua. Ini penghuninya banyak full dulur-dulur, penghuni pohon asem ini. Kita pernah interaksi dulur. Kita ya bukan pernah, memang kita sering ya, dengan murid-murid. Saya bawa murid-murid saya sering. Kapan-kapan kita ke daerah Sinding Langger Khotib Madekan dulu ya, tempat saya kholwat, tempat saya tawasul istiqomah ya, di daerah Sampang ya, Sinding Langger ya. Jadi langgarnya, tiang-tiangnya itu miring dulu ya, tapi nggak rubuh-rubuh. Nah, di sana saya pernah dikasih lihat ketika saya sudah istiqomah, padahal saya tidak kenal sama sekali itu sama juru kuncinya, karena saya orang yang sangat khusyuk dulur. Ketika istiqomah tidak mau permisi sama manusia dulur, jadi main selonong-selonong aja. Rupanya waktu saya istiqomah di sana, istiqomah itu bukan sehari dua hari dulur, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun dulur. Itu namanya istiqomah. Ke situ terus, tempat makamnya Mbah Wali itu terus saja, yaitu di daerah Khotib Madekan ya, daerah Madekan, desa Madekan, maka diberi nama Khotib Madekan. Langgarnya miring, Sinding Langger ya. Itu adalah langgar atau musolah zaman dulu, tempat mengambil sumpah dulu. Dan Al-Quran, tempat buat ambil sumpahnya juga yang ukuran hampir 1 kali 1 meter. Alhamdulillah saya juga sudah dikasih pegang sama juru kuncinya waktu itu, beserta tongkatnya yang langsung dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga saya disuruh pegang, suruh merasakan megang. Saya tidak kenal sama sekali dulu sama juru kunci itu, tapi rupanya dia mengintip-ngintip, mengintai-ngintai saya. Ketika saya istiqomah ternyata khusyuk sekali dulur ya, khusyuk sekali, sehingga dia berkeyakinan di dalam ijtihad dia
bahwa dia harus memegangkan tongkat yang langsung dari Rasulullah yang diberikan kepada khotib Madekan, ya, dan Al-Quran untuk ngambil sumpah yang diberikan oleh Rasulullah kepada khotib Madekan. Saya harus ikut merasakan memegangnya dan memeluknya, tongkat dan kitabnya tersebut, dulur, menurut istihad beliau. Dan akhirnya saya disuruh pegang tongkat dari Kanjeng Nabi langsung. Sosok nyata, dulur, kitabnya nyata, tongkatnya nyata. Itu tongkat dan kitab yang pernah diterima oleh khotib Madekan, dulur, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Nah, khotib Madekan itu siapa, dulur? Khotib Madekan itu adalah sosok wali, ya, sosok wali, dulur, yang lahir itu keluar dari pohon asem, dulur, ya, dari pohon asem dia lahir. Tiba-tiba ada bayi lahir di lubang pohon asem. Pohon asemnya pun berlubang. Lahir dari situ beliau itu, dulur, ya. Ketika saya menjalani istiqomah, dulur, saya tidak ngerti cerita itu. Waduh, kalau saya ngerti mungkin saya 1000 kali lebih kusuk lagi. Tapi setelah selesai saya baru diceritakan oleh juru kunci. Pokoknya wow, plus wow. Tapi kalau saya dengar ceritanya duluan, dulur, tentang ternyata khotib Madekan itu lahir dari pohon asem, ya, pohon asem, lubang pohon asem, atau ada bayi keluar dari situ. Wah, saya jelas ribuan kali lebih khusus istiqomah saya waktu itu, ya. Tapi alhamdulillah, kemudian saya disarankan untuk bukan disarankan, dulur, ya, kesadaran sendiri saya ke mana itu, ke pondok pesantren atau pemakaman Boto Putih, ya, dulur, ya, Boto Putih. Pemakaman Boto Putih, ya, daerah Semenep sana, Pak, daerah Semenep, sekitar Semenep mungkin, ya. Nah, di sana saya menerima yang namanya dari Mbah Yainya, ya, dari Mbah Yainya dari Mbah Yainya saya menerima sesuatu yang super dahsyat, alias atau yang terdahsyat dari para ulama Madura, namanya doa Sungai Rajah, dulur. Dan saya ketika diberi doa Sungai Rajah itu, dulur, ya, saya dibawa ke pemakaman, ya, jadi alam terbuka di pemakaman. Itu di tengah malam, dulur, ya. Kalau tidak salah malam Jumat itu, dulur. Saya juga tidak ngerti sama sekali, nggak pernah nonton orang-orang yang di wisuda. Itu saya tiba-tiba dibawa ke pemakaman dan di situ diwariskan, istilahnya diwariskan doa Sungai Rajah, dulur. Nah, doa Sungai Rajah itu, dulur, ya, kalau sepengetahuan saya itu doa andalannya walinya Pulau Madura, dulur, ya, itu sepengetahuan saya. Nah, orang-orang Madura sekarang kan ustadz-ustadznya kan yang muda-muda kan sudah banyak yang lebih pintar dari saya, cuma ngelakoninya kan duluan saya, gitu, ya. Nah, saya sebagai orang lama yang namanya doa Sungai Rajah, ya, doa Sungai Rajah yang dulu kira-kira itu berbeda, dulur, ya, dengan doa Sungai Rajah yang sekarang yang biasa di pondok-pondok dibaca seperti umum, ya, kira-kira berbeda, dulur. Kalau doa Sungai Rajahnya orang dulu itu, wah, itu kekaromahan the bestnya para wali, dulur. Itu doa kekaromahan the best para wali, setahu saya sebagai orang yang menjalani, orang lama yang menjalani. Tapi doa Sungai Rajah yang belakangan, yang sekarang ini sangat terkenal seperti umum, nah, itu lain lagi, dulur. Doa Sungai Rajahnya lain lagi, dulur, ya, dengan doa Sungai Rajah yang saya dapat. Ketika saya
ketika saya datang ke mana, ke Sinding Langgar ya, ke Boto Putih ya, Boto Putih di daerah Semenep sana, dekat Semenep barangkali. Itu saya ditanya, sudah istiqomah di mana? Waduh, saya sudah istiqomah di mana-mana, Yai, termasuk di Khotib Madekan. Waduh, kamu keliru, Dek. Kamu keliru, Nak. Kamu harusnya di sini dulu. Ya, di Batu Ampar dulu, bukan Boto Putih ya, Batu Ampar dulu. Kata kiainya, Mbah Yai ya. Kamu keliru, Nak. Harusnya kamu khatam di sini dulu, baru di Khotib Madekan. Karena Khotib Madekan yang paling tua. Ya, Khotib Madekan itu yang lahir dari pohon asem itu dulur ya. Yang saya dipegangkan tongkatnya Rasulullah, tongkat nyata dulur, dan kitab sumpah yang besarnya hampir 1 meter kali 1 meter dulur. Itu Khotib Madekan. Nah, musolanya namanya Sinding Langgar dulur. Jadi di situ orang-orang sering melihat dulur. Orang-orang sering melihat bahwa dari genteng ya, dari genteng atau ya genteng atau atas ya, atasnya musola yang miring itu sering keluar burung Garuda api raksasa dulur, atau burung elang api raksasa dulur, dari musola itu, keluar dari gentengnya itu. Jadi elang api raksasa atau Garuda api raksasa dulur. Itu orang-orang dulu sering di situ. Jadi di situ tempat, kalau zaman dulunya buat tempat ngambil sumpah dulur. Untuk pengambilan sumpah. Untuk mengambil sumpah, misalnya ada masalah tidak terselesaikan, tetap bersikeras, merasa sama-sama benar. Nah, diambil sumpah di sana dulur. Di Khotib Madekan itu dulur. Ya. Kita sambil jalan-jalan lagi dulur ya. Ini masalah baru mau dibikin dulur. Ya memang sekitar sini nggak ada rumah dulur. Memang nggak ada rumah sekitar sini. Jadi musolanya ya cukup saupil ini aja dulur ya. Ini pohon asemnya dulur, mantap dulur pohon asemnya. Ibu-ibunya masih selesai tawasulan di makam tapi masih ngobrol dulu. Ya, mungkin kata Allah biarkan dulu, biar ibu-ibunya pergi dulu. Kita syuting di sini dulu lah. Ya, di sini sih familiar sekali dulur ya, tempat kita lah, tempat kita ini. Ya tapi memang di mana-mana tempat kita dulur, tempat saya dan murid-murid saya. Saya gembleng murid-murid saya di semua pemakaman keramat sih dulur ya. Dapat berapa menit ya dulur ya? Ini mau foto, mau video makamnya Buyut Surgi, saya segan dulur, saya sungkan dulur. Mak-maknya selesai tawasulan, selesai zikiran, selawatan, masih dilanjut dengan acara ngobrol dulur, sambil ngeliatin saya, sambil ngeliatin saya dulur. Nah, saya bahas-bahas, dia mungkin pada terasa dulur, dia pada mulai angkat kaki tuh, udah pada pelan-pelan mau keluar dulur, tapi saya nggak berani syuting mereka dulur, takut mereka tersinggung, takut mereka berusangka dulur. Udah bentar lagi mereka
going to home. Apa teh going to home? Come back to home. Sabar dulu ya. Dengeran ya dulu ya suaranya ya. Mama habis wiritan. Ya, dapat juga. Ya itulah kira-kira dulu ya. Pemakamannya ya dulu ya. Sabar dulu. Mak-maknya udah hampir keluar. Diam-diam ya bagus juga nih musolanya. Kirim Fatihah dulu untuk yang bikin musola. Biar nggak nyumbang duit tapi nyumbang Al-Fatihah lah. Inilah hadatin khususan pembangun musola yang tulus ikhlas beserta para pengikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli waliyyin. Ini pohon asam kelihatannya dulur, tapi ini markas besar dulur. Kita pernah buat belajar, buat latihan murid-murid saya dulur, interaksi dengan beliau-beliau. Ini markas besar dulur, kelihatannya pohon asam aja. Markas besar dulur. Lihat dulur, batu nisannya dulur, ya. Batu nisannya dulur, beda dulur dengan makam-makam biasa. Ini makam kewalian dulur, makam kuno, makam-makam kuno dulur. Jadi ini pohon asam dulur ya, atau pohon apapun yang di sekitar makam kuno itu umurnya bisa ribuan tahun dulur, tapi tidak akan sebesar seperti pohon biasa dulur. Ciri-ciri khasnya karena dijadikan mabes, jadikan mabes, base camp, istana dari Danyang Marakayangan sing manggon desa kene. Bayangin dulur, kalau satu manusia ketika hidupnya memiliki jin korin 10 atau 20 atau 30 tergantung amalannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap manusia ada jin korinnya dulur, dan setiap jin korin memiliki jin korin dulur, dan setiap jin korin memiliki jin korin dulur, dan setiap jin korin memiliki jin korin dulur. Tuh saya kasih tahu dulur ya. Saya bidangnya ilmu-ilmu kayak gitu-gitu dulur ya. Bukan bidangnya para yai, ilmu